Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope all of you are always happy, always fine, and still healthy. Welcome back to Miss Rika Dwensyah. Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Semoga pembelajaran bahasa Inggris hari ini dapat memudahkan kalian dalam memahami materi ya. Today we learning about chapter 2. I have 11 toys on page 11. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang chapter 2 yang bertema I have 11 toys. Saya mempunyai 11 mainan. Silahkan dibuka buku LKS-nya halaman 11 ya. Seperti biasa, Miss sebelum memulai pembelajaran, Miss akan membacakan the goals. Apa itu the goals? Ya, betul. The goals adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. After learning this lesson, you should be able: first, students understand singular and plural noun. Siswa dapat memahami singular dan plural. Second, students understand number 11 to 20. Yang kedua, siswa dapat memahami angka 11 sampai 20. Yang ketiga, student be able to speak out number 11 to 20. Yang ketiga, siswa bersedia untuk berbicara atau melafalkan angka dari 11 sampai 20. Oke, let's go. Apa itu noun? Noun adalah kata benda. Jadi adalah sesuatu kata yang menunjukkan nama orang, nama tempat, atau nama sesuatu benda, atau segala sesuatu yang dibendakan. Itu noun. Jadi noun adalah benda. Nouns dibedakan menjadi dua. Ada singular noun dan ada plural noun. Singular noun adalah kata benda menunjukkan benda yang berjumlah satu. Kata benda ini biasanya diawali dengan penggunaan artikel a or n, atau n. Contohnya, kalau huruf konsonan atau selain a, i, u, e, o. Contohnya a Barbie doll karena berawalan b, a yo-yo karena berawalan y, a racket karena berawalan r, a book karena berawalan b. Jadi sesuatu benda yang berawalan huruf konsonan dia menggunakan kata e. Apa itu atau n? Atau n itu adalah sebuah, bisa seekor, bisa seorang. A Barbie doll, sebuah boneka Barbie. A yo-yo, sebuah mainan yo-yo. A racket, sebuah raket bulu tangkis. A book, sebuah buku. Nah, sedangkan n sama artinya sama e. Itu kan sebuah, seekor, seorang. Nah, n juga sama. Sebuah, seekor, seorang. Nah, tapi diawali dengan huruf vokal a, i, u, e, o. Contoh, an alphabet block, sebuah balok alfabet. An orange, sebuah jeruk. An apple, sebuah apel. Nah, yang berawalan an pasti diawali dengan huruf vokal. Ada alfabet, berarti itu diawali dengan huruf E. Orange itu diawali huruf O. Apple itu diawali dengan huruf E. Jadi semua kata benda yang berawalan huruf vokal menggunakan artikel N. Baik anak-anak, Miss lanjutkan ya.
Sekarang kita belajar tentang plural nouns. Apa itu plural nouns? Plural nouns digunakan untuk benda-benda yang berjumlah lebih dari satu. Kata benda akan diikuti sufiks atau tambahan berupa s atau es. Jadi plural nouns itu adalah benda yang berjumlah lebih dari satu. Nah, tapi di belakang kata bendanya harus ditambah s atau ditambahkan es. Contoh, 4 meja, 4 tables. Ada tambahan huruf s di belakang kata table, berarti menunjukkan bahwa mejanya itu lebih dari satu. 2 kucing, berarti 2 cats. 2 kucing. Nah, di belakang kata cat itu ditambahkan huruf s sebagai plural noun. Contoh, misalnya singular, book. Kalau pluralnya berarti books, buku-buku. Kalau singularnya buku, kalau dia buku-buku berarti ditambah s, books. Singularnya pen, pena. Pluralnya pens, pena-pena. Singularnya student, pluralnya students. Kalau singularnya student, siswa. Kalau students, siswa-siswa. Nah, aturan yang selanjutnya, untuk aturan plural selanjutnya adalah di belakang kata benda yang berakhiran s, berakhiran ss atau berakhiran sh, berakhiran x, berakhiran z, berakhiran ch, itu kalian tambahkan es. Contoh, singularnya kan bus. Bus itu diakhiri huruf s. Berarti pluralnya buses. Berarti bisnya ada banyak ya, lebih dari satu. Ada bus. Nah, contoh yang kedua, singularnya adalah box. Apa itu box? Box itu kotak. Berakhiran huruf X. Berarti pluralnya boxes. Berarti kotaknya itu lebih dari satu. Kalau ingat ya, singular itu satu. Ya, tunggal. Kalau plural itu jamak, lebih dari satu. Kiss. Nah, berarti pluralnya kisses. Di belakang kata kiss ada s-nya ada 2 ya, dia juga ditambahkan es, kisses. Jadi yang berakhiran huruf s, berakhiran huruf ss, sh, x, z, ch itu ditambahkan es untuk bendanya yang lebih dari satu. Nah, selanjutnya kalau bendanya itu berakhiran huruf y, yang pertama, kalau dia di belakang huruf y itu huruf konsonan, artinya dia ditambahin ies. Contoh, untuk singularnya city, berarti pluralnya cities. Singularnya story, pluralnya stories. Ya, city untuk singularnya kota. Pluralnya cities, kota-kota. Story, cerita. Stories, cerita-cerita. Lady, gadis, ladies, gadis-gadis. Ya, ditambahkan ies untuk yang sebelum huruf y ini adalah huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah huruf mati ya, huruf selain huruf vokal. Nah, kalau dia di belakang huruf y itu ada huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal ada a, i, u, e, o. Nah, di belakang huruf y ini adalah huruf vokal, maka ditambahkan s. Contoh, untuk singularnya kan boy, b, o, y. Nah, sebelum huruf y ini kan o, berarti dia cukup ditambahkan s. Boys, boy, laki-laki atau anak laki-laki, berarti pluralnya ditambahkan s, boys, artinya anak laki-lakinya ada banyak ya. Day menjadi days, K menjadi case. Aturan selanjutnya huruf O. Nah, tapi di belakang huruf O lagi ada huruf konsonan, dia ditambahkan es. Contoh, singularnya potato,
pluralnya potatoes. Hero menjadi heroes, tomato menjadi tomatoes. Ya, kentang, kentang-kentang, hero, para pahlawan. Tomato, tomat, tomatoes berarti tomat-tomat. Nah, kalau di kata benda tersebut kan berakhiran huruf O, tapi di belakang huruf O-nya ada huruf vokal. Nah, contoh singularnya video. Di belakang huruf O kan ada E. Video, berarti pluralnya adalah videos. Video, video, video. Radio, nah ini kan berakhiran huruf O. Di belakangnya ada huruf I. Di mana huruf I itu adalah huruf vokal. Ingat, huruf vokal itu A, I, U, E, O. Radio menjadi radios. Radio untuk benda tunggal atau satu buah. Untuk pluralnya radios, radio-radio. Zoo, zoos. Ya, zoo kan di belakang huruf O ada O lagi. Jadi ditambah S. Next. Nah, aturan yang selanjutnya, apabila noun atau kata benda berakhiran huruf F atau FE, dia diganti dengan FES. Contoh, singularnya knife, pluralnya menjadi knives. Jadi kata FE di belakang kata knife itu diganti dengan VES, vis. Wolf menjadi wolves, leaf menjadi leaves. Nah, paham ya anak-anak? Baik, selanjutnya irregular noun. Nah, tidak hanya aturan berbentuk regular seperti yang sebelumnya Miss contohkan, artinya ada beberapa kata yang mempunyai aturan yang berbeda. Namanya irregular noun atau kata benda tidak beraturan. Tidak mengikuti aturan. Jadi berikut beberapa daftar dari irregular noun yang harus dihafal. Karena kalau misalnya tidak dihafal, kita bakalan tidak tahu. Begini, singular, man, pluralnya men. Woman menjadi woman. Child menjadi children. Ox menjadi oxen. Mouse menjadi mice. Fish, fish. Ghost, geese. Food, feet. Tooth, teeth. Datum, data. Bacterium, bacteria. Alumnus, alumni. Fungus, fungi. Index, indices. Jadi berikut kata-kata yang harus kalian hafal ya untuk bentuk irregular noun-nya. Nah, anak-anak bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasan Miss tadi? Oke, untuk mengecek atau mengetahui kalian sudah paham atau belum, Miss akan memberi kalian tugas ya atau latihan on page number 17 pada halaman 17 di buku LKS kalian. D. Writing, menulis. Task 1. Give checklist the correct answer. Jadi berilah tanda centang untuk jawaban yang benar ya. Contoh misalnya nomor 1. Singularnya book. Berarti pluralnya apa nak? Ya, books. Ya, jadi yang dicentang adalah book. Bukan bookies, bukan bookses. Tetapi books. Buku-buku. Oke, untuk nomor 2 dan seterusnya silahkan lanjutkan ya, di sekolah atau di rumah boleh. Silahkan kerjakan, kirimkan hasilnya di WA Miss Rika ya, Miss tunggu. Oke, I think enough for today. Thank you for listen today. Terima kasih sudah menonton video Miss Rika. Miss ucapkan terima kasih. Tetap semangat dan tetap selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.